Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akram dengan NIM 2101010064. Di sini saya akan mempresentasikan tentang biografi dan pemikiran Rifat Hasan. Biografi Rifat Hasan. Rifat Hasan yaitu feminis muslimah kelahiran Lahore, Pakistan. Belum didapat informasi yang jelas tentang kapan Rifat dilahirkan, kecuali bahwa ia berasal dari keluarga syahid kelas atas dan ia adalah salah satu seorang putri dari 9 bersaudara. Saudara yang terdiri atas 5 laki-laki dan 3 perempuan. Ayahnya yang tinggal dipanggil Begum Sahibah adalah patriarki di daerah itu. Sangat dihormati dan sekaligus sangat tradisional pandangannya. Sementara ibunya merupakan anak dari seorang penyair, dramawan dan ilmuwan terkemuka, Hakim Ahmad Suja. Pendidikan tinggi yang ditempuh oleh Rifat Hasan yaitu di Inggris di St. Mary's College, University of Durham. Berikut ada karya-karya Rifat Hasan. Yang pertama yaitu Equal Before Allah, Woman in the Islamic Traditional 1987, edisi Indonesia di Terz Wardah Hafiz. Yang kedua, The Role and Responsible of Women in the Legal Ritual Traditional of Islam atau Syariah 1980. Yang ketiga, Muslim Women and Post Patriarchal Islam 1991. Yang keempat, The Issue of Women Men Equality in Islamic Traditional 1991. Jihad fi Sabilillah, A Muslim Woman's Fighter Journey for Struggle to Struggle. Yang keenam, Muslim Woman and Post Patriarchal Islam. Dan yang terakhir yaitu Women's and Men's Liberation. Berikut yaitu pemikiran Rifat Hasan. Sebagai seorang tokoh pembaharu dalam dunia Islam, Rifat Hasan mempunyai beberapa pokok pemikiran. Banyak pemikiran beliau yang bertolak belakang dengan para ulama sebelumnya. Karena pendidikannya dan kondisi masyarakat yang patriarki, maka beliau berusaha memperjuangkan hak-hak yang harus ditempuh oleh perempuan. Maka dari itu, beliau termasuk tokoh feminis muslim. Menurut beliau, diskriminasi dan segala macam bentuk ketidakadilan terhadap gender yang menimpa kaum perempuan dalam lingkungan umat Islam berakal dari pemahaman yang keliru dan bias laki-laki terhadap sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran. Maka dari itu, beliau mulai membuat dekonstruksi pemikiran teologis tentang perempuan, terutama mengenai tema tentang penciptaan, bahwa sebagai perempuan pertama yang diciptakan oleh Allah. Untuk memenuhi lebih jelas mengenai pemahaman beliau tentang teologi feminisme, maka hal ini dapat terlihat dari tulisan beliau dan bukunya yang berjudul Setara di Hadapan Allah, Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarki, yang diterjemahkan oleh tim LSPPA Yogyakarta, atau Kompeten Gender yang Keliru yang berakibat pada ketidakadilan gender, terutama karena gender dipahami sebagai sifat yang alami dan kodrati. Padahal konsep gender itu sendiri merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural sepanjang sejarah manusia, bukan bersifat kondarti. Perbedaan gender dibentuk oleh banyak hal. Hal inilah yang dibentuk dan coba didektrisi oleh Rifat Hasan, terutama mengenai interpretasi terhadap ajaran keagamaan. Rifat Hasan dalam membangun teologi feminisme menggunakan dua perkataan, yaitu pertama, pendekatan ideal monotif. Pendekatan ini ditempuh untuk melihat bagaimana Al-Quran menggariskan prinsip-prinsip ideal informatif tentang perempuan. Contohnya, bagaimana seharusnya perempuan menurut Al-Quran dalam tingkah laku, relasi dengan Tuhan, dirinya dan orang lain.
Kedua, pendekatan empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat realitas sosio-historis secara empirik yang terjadi pada perempuan. Sebagai contohnya, bagaimana seorang memandang dirinya dan orang lain dalam masyarakat Islam. Hal inilah yang membuat Rifat Hasan mempunyai keinginan untuk mencari dan mengkaji secara komprehensif terhadap teks-teks keagamaan yang mengundang feminisme. Selain itu juga, beliau menawarkan konstruksi metode penafsiran baru untuk memahami teks-teks yang mendukung unsur-unsur feminisme, yaitu mode historis, kritis, komparatif. Cara kerja metode ini menggunakan 3 prinsip, yaitu pertama, melakukan analisis semantik dengan memeriksa ketetapan makna kata atau bahasa dari berbagai kata-kata kunci yang terdapat dalam suatu ayat. Ia menetapkan artinya berdasarkan sejarah kata dan akar katanya untuk dibandingkan dengan realitas yang terjadi. Kedua, melakukan pengujian atas konsistensi filosofis dari penafsiran yang telah ada. Dan yang terakhir atau yang ketiga, prinsip etis dengan didasarkan pada prinsip keadilan yang merupakan pencerminan dari justice of good. Ya, mungkin hanya itu dari saya. Ketika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.